Trandi 3.0. Ini Trandi 3.0 berarti ini udah ketiga kalinya Trandi dilaksanakan. Betul begitu, Panitia? Betul gak sih? Kalau Trandi 3.0. Iya, betul, Kak. Ya, betul. Improve your creativity by improving your editing skills. Oke, next. Sekarang, pikirkan satu buah kata yang terlintas dalam pikiran teman-teman ketika teman-teman melihat kata ini. Ya, udah terlintas di pikirannya. Kalau udah terlintas, coba sebutkan satu-satu. Open mic-nya dong. Moderator, sebutan. Kalau misalnya dengan kata desain, apa yang terlintas, moderator? Unik, Kak. Unik. Yang lain, kalau sekolah? Kreatif. Kreatif. Siapa lagi ya? Ada yang satu lagi. Ayo, ada yang mau sebut lagi? Poster, Kak. Poster. Yang lain? Susah. Susah. Yang lain? Estetik, Kak. Estetik. Boleh, lanjut. Inspirasi, Kak. Inspirasi. Lagi? Seni, Kak. Kenapa? Seni. Seni. Oke, next. Menarik, Kak. Menarik. Yang lain ada lagi? Penuh warna. Penuh warna. Lagi? Udah cukup? Yang pernah jadi si HPD atau pernah bikin desain? Gimana rasa-rasanya desain? Capek, Kak. Begadang mulu, Kak. Gini, Kak. Iya, benar. Itu semua benar. Oke, yang dibilang teman-teman itu semua benar. Menarik, estetik, unik, penuh warna. Next, kita lihat. Seberapa penting sih dunia desain itu? Kita lihat. Desain itu bisa masuk ke bidang pendidikan. Apalagi kita kampus pendidikan. Berarti nanti jangan kaget kalau misalnya nanti suruh bikin media pembelajaran. Gitu. Apalagi media pembelajaran saat ini kan interaktif ya kan. Bisa lewat aplikasi atau gimana. Nah itu ada perlu desainnya. Next, ada bidang apa lagi, Kak? Dalam bidang Instagram, konten Instagram. Coba teman-teman lihat sih, nggak mungkin di sini nggak ada yang nggak punya Instagram. Betul kan? Gitu. Jadi, bahkan sekelas presiden aja punya Instagram dan ada orang-orang yang mengelolanya gitu. Nah, di dalamnya itu ada desain-desainnya nih. Terus ada bidang apa lagi, Kak? Ada bidang kesehatan. Gitu. Terus ada bidang apa lagi, Kak? Sains, pariwisata, pangan, dan pertanian. Dan yang paling utama dari semua ini, yang paling booming adalah marketing, digital marketing. Gak mungkin teman-teman di sini gak ada yang belum pernah beli di online shop. Nah, online shop itu punya apa? Punya katalog, punya media, punya bagaimana marketing mereka di sosial media. Nah, marketing sosial media mereka itu pakai di desain. Jadi pertanyaannya adalah, penting nggak sih kita belajar desain grafis? Penting nggak? Penting nggak? Penting. Karena jawabannya penting, berarti pertanyaan selanjutnya adalah, sudah siapkah teman-teman belajar desain grafis hari ini? Siap banget, Kak. Siap banget. Oke, siap. Kakak anggap semuanya siap. Pokoknya konsentrasi, dipahamin. Kita mulai dari all about desain grafis. Apa itu desain grafis? Desain grafis merupakan bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin. Yang kita garis bawahi di sini adalah komunikasi visual dan pesan efektif. Jadi kita mengconvert dari suatu info yang kurang menarik jadi suatu info yang menarik. Tuh. Next, ada apa lagi? Next ada prinsip. Prinsip itu adalah hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan sebelum kita mendesain. Prinsip yang pertama adalah white space. Jadi white space ini bukan berarti kita white ya. Intinya space. Dalam suatu karya seni, dalam suatu poster, kalau teman-teman perhatikan, poster itu nggak melulu semuanya full of picture ya. Nggak semuanya gambar semua, nggak semuanya isinya vektor semua, itu enggak. Itu ada beberapa space yang maunya space-nya di segini, ada kosongnya di sini, kosongnya di sini. Itu ini perlu diperhatikan juga. Terus next ada
clarity atau kejelasan. Kita mau fokusin, misalnya kita mau blur sesuatu. Yang kita blur tuh yang mana? Kita mau orang-orang biar fokus matanya tuh kemana? Gitu. Itu namanya kejelasan. Next ada simplicity atau kesederhanaan. Coba teman-teman perhatikan di gambar kesederhanaan ini ada suatu brosur, anggaplah ini suatu brosur yang isinya tuh apa ya? Ramai banget gak sih? Penuh banget gitu. Ada yang belok sana, belok sini, warnanya campur-campur, ada biru, kuning, hijau. Nah, ini efektif gak sih? Enggak. Kenapa enggak efektif? Poster yang baik adalah poster yang tidak terlalu banyak warnanya, tidak terlalu banyak fontnya, dan komposisinya simetris. Gitu ya. Nanti kita bahas lagi simetris. Jadi kesalahan poster ini adalah banyaknya warnanya, terus dan lain sebagainya. Nah, prinsip selanjutnya adalah balance atau keseimbangan. Namanya balance itu bukan berarti kalau kanannya lingkaran berarti kirinya juga harus lingkaran ya. Enggak, kayak gitu. Namanya balance berarti kalau kanannya penuh berarti kirinya juga harus penuh. Gitu. Misalnya di sininya mau lingkaran-lingkaran kayak di contoh ini. Ini di sini lingkaran-lingkaran. Ini namanya asimetris. Kalau ini namanya asimetris. Yang penting seluruh kotak ini itu terisi. Gitu. Nih contohnya seperti ini. Nah, ini kan berarti dia simetris. Dia balance. Nggak ada yang, nggak mungkin nih Batman-nya mencoba sini. Kalau misalnya Batman-nya ke kiri, berarti di sini ada sesuatu lagi. Diisi lagi yang lain. Itu namanya balance. Proporsinya seimbang. Next, ada unity atau kesatuan. Dalam membuat suatu desain, kita harus perhatikan, kira-kira kalau misalnya warna ini sama ini nyatu nggak, Kak? Nanti kalau mau kasih tahu, gimana sih Kak cara menentukan warnanya ini nyatu atau enggak, pakai biru ke oranye nyatu nggak sih Kak? Taunya dari mana Kak? Nanti kita lihat. Oke, kita lihat nanti. Itu namanya kesatuan. Next ada emphasis atau penekanan. Penekanan di sini kita lihat di sini ilustrasinya semuanya hitam, terus ada merah di tengah-tengah. Penekanan ini berarti si pembuat desain ingin mata pembaca atau mata yang melihat itu fokusnya ke titik merah ini. Contohnya apa? Contohnya ini. Nah, di poster film Aquaman ini, desainernya bikin ada titik putih di sini nih. Jadi supaya fokusnya penglihat, oh ada titik fokus putih di sini. Itu namanya penekanan. Atau misalnya nggak selain ini ada juga misalnya kayak karya wisata kita. Jadi kita kalau mau bikin poster, kita lihat juga apa yang mau kita tekankan di situ. Misal teman-teman mau bikin acaranya itu acara internasional, kita ngundang Obama misalnya, kita ngundang Obama. Nah, berarti kan kita nekenin di pembicaranya, berarti pembicaranya kita perbesar gitu supaya orang-orang yang ngelihat poster kita ya fokusnya ke pembicaraan. Jadi kita kalau mau bikin sesuatu hal, kita harus tentuin orang-orang pengen fokusnya kemana ya. Next ada irama atau ritme, yaitu gitulah, tadi dijelasin. Nah, ini dia proporsi. Proporsi itu sama kayak seimbang. Contohnya gini. Ini di sini full nih tulisan semua, ya kan? Nah, otomatis di sini juga harus full tulisan semua. Gitu. Nggak boleh di sini tar nih kosong, di sini kosong, di sini kosong. Kosongnya nggak rata, di sini ada kosong, di sini nggak ada kosong. Itu kayak ngelihatnya tuh kayak gatel gitu nggak sih? Aku tuh kadang kalau misalnya kebanyakan space gitu, space di poster tuh aku kayak kenapa ini kebanyakan, kenapa ini gitu. Aku suka gergetan gitu. Next, nah kalau kita mau desain, otomatis kita perlu software-nya, kita perlu alatnya untuk mendesain. Ini beberapa software desain grafis yang umum digunakan. Jelas, ada Photoshop, ada Illustrator, ada InDesign, ada CorelDRAW, ada Inkscape, dan ada Canva. Nah, yang paling umum itu dipakai tuh biasanya Photoshop sama Illustrator sama Canva. Yang paling enak yang mana, Kak? Yang paling mudah buat saya nih, Kak, buat belajar. Saya laptop saya kentang, tapi saya mau bisa desain, gimana dong, Kak? Nih, download Canva. Setidaknya Canva ini tuh benar-benar fleksibel banget, benar-benar dibuat untuk teman-teman yang pengen bisa desain tapi nggak perlu muluk-muluk punya
apa ya, laptop yang bagus, laptop yang speknya gede, nah itu bisa ke Canva. Apalagi pengaplikasian Canva-nya juga sangat mudah. Gitu, ini Canva. Nah, yang akan kita bahas di sini nanti adalah prakteknya kita pakai Adobe Photoshop. Pastikan teman-teman sudah punya Adobe Photoshop di laptopnya. Next ada yang tahu ini apa? Ini apa, guys? Enggak, ini apa? Enggak tahu, Kak, itu apa? Ya udah, kalau nggak tahu, ini deh. Apa ya? Atau Color palette, Kak. Color palette. palet warna. Betul. Namanya palet warna. Yang namanya desain nggak bisa dipisahkan dari warna. Kita ngelihat bagus atau tidaknya, itu kan dari catching atau enggaknya warnanya ya kan. Nah, untuk menentukan warnanya kita butuh palet warna. Palet warna ini kita bisa lihat di website. Gitu. Nanti kakak kasih rekomendasi website-website untuk palet warna. Jadi misalnya gini, teman-teman punya acara. Acaranya tuh konsepnya summer gitu. Acaranya summer. Summer itu kan berarti warnanya apa sih? Kuning-kuning gitu kan. Nah, saya teman-teman mau warna kuning. Kita lihat kuning itu bagusnya dikombain sama warna apa ya? Oh, ini kuning sama kuning, berarti bagusnya kayak gini. Jadi nggak boleh nih asal-asal backgroundnya putih, saya mau pakai warna oranye terus warna biru gitu. Itu nggak match gitu. Jadi makanya kita butuh palet warna ini buat memperkirakan, oh kira-kira kalau misalnya gue combine yang ini sama yang ini, oh jadinya kayak gini gitu. Nah, kita perlu palet warna ini. Ini sangat membantu banget buat teman-teman yang pengen bikin suatu karya, punya warna dasar tapi nggak punya temannya warnanya. Nah, ini dia rekomendasi website inspirasi palet warna. Bisa dari Colors, Color Hunt, Color Mind, Adobe Color, dan lain sebagainya. Nanti ini gimana Kak teknisnya? Kok ada warnanya? Kita download warnanya. Atau kalau misalnya ada nomornya, biasanya ada kode warna, itu nanti kita bisa copy kode warnanya, nanti baru kita pindahkan ke Photoshop. Kalau misalnya nggak bisa kayak gitu, kita download aja palette warnanya. Udah kita download, nanti kita suntik warna. Ada tools suntik warna di Photoshop. Tinggal kita suntik warna, kita ubah deh. Gitu. Next lagi ada, ini dia, andalannya mahasiswa UNJ. Vektor. Apa itu vektor, Kak? Vektor tuh kayak gini, guys. Vektor, nih vektor. Gambar-gambar ilustrasi unik-unik, lucu-lucu. Tuh ini namanya vektor. Biasanya kalau teman-teman, coba teman-teman perhatikan IG Komdev. IG Komdev itu isinya vektor. Kak, gimana caranya kita? Kak, gimana cara kita ambil vektor-vektor itu? Mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya. Ini kok bisa dapat vektor-vektor ini dari mana? Emang kita bikin ya, Kak? Enggak bikin. Kita ngambil, kita download. Downloadnya dari mana, Kak? Downloadnya dari sini. Ini website-websitenya. Yang sering Kakak pakai adalah Freepik. Ini andalan banget ini. Ini di sini pasti banyak banget yang tahu Freepik. Gitu. Nanti Kakak kasih tahu gimana file Freepik itu bentuknya. Jadi file Freepik itu tuh bentuknya RAR, zip RAR. Gitu. Kalau kita download, nanti downloadnya tuh bentuknya zip. Terus nanti kalau kita buka, itu di dalamnya ada yang formatnya AI, ada yang formatnya kadang PSD. PSD itu format buat Photoshop. Ada yang formatnya JPEG. Gitu. Nah, yang biasanya dipakai itu yang formatnya JPEG. Nanti udah kalau, dan bagusnya, format JPEG-nya itu tuh HD gitu, HD-nya bagus banget, sangat HD, jadi nggak pecah banget, nggak pecah. Nah, nanti habis dari JPEG itu, baru kita select, kita pindahkan ke objek yang mau kita buat. Next lagi, ada apa lagi? Ukuran kertas. Mungkin ada yang bingung, Kak, gimana sih Kak kalau mau bikin poster tuh ukurannya berapa? Gitu. Nah, ini dia ukurannya. Ini buat ukuran kertas pada umumnya. Atau nanti kalau misalnya di Photoshop itu ada namanya international paper. Nah, international paper itu nggak usah pakai gini-gini lagi, udah auto A2, A3, A4 gitu. Nah, ini dia buat teman-teman yang nanti mau bikin lomba offline. Ini kakak pakai beberapa ukuran yang acara kakak ya, ini acara kakak gitu.
ada flyer, ada spanduk. Nah, ada spanduk, ada poster, ada X-banner. Ini kalian akan bersahabat banget dengan ini ketika ada acara offline. Gitu. Next. Nah, Kak, ada kriteria nggak sih poster yang bagus itu yang seperti apa? Kak, aku dari tadi ngomonginnya poster mulu sih, karena fokus kakak di sini akan kita bahas poster. Gitu. Kita akan bahas poster. Jadi, ada nggak sih Kak kriteria poster yang bagus tuh seperti apa? Jawabannya nggak ada. Kalau menurut kakak ya, kalau kakak pribadi tuh nggak ada punya kriteria. Apalagi buat sekelas teman-teman yang masih mahasiswa, yang masih belajar, yang masih pengen explore, nggak ada. Yang penting dalam poster itu adalah satu, tidak ada tipe. Itu penting banget ya. Terus kedua, tidak ada tipe, terus tidak jelas kebaca. Kadang kan ada nih ya, orang yang posternya tuh harus di zoom dulu baru kelihatan tulisannya. Terus ketiga, harus apalagi ya, warnanya nggak tabrak-tabrakan. Intinya gitu sih, yang penting enak dilihat gitu. Ketika kalian bikin suatu karya, intinya karya itu harus enak dilihat ya kan sih. Kalau misalnya kita pribadi yang bikin kayaknya kurang sreg deh sama warna ini, ya gimana orang lain yang ngelihat gitu. Nah, contohnya gini, ini posternya simple banget gitu. Cuman dia menekankan ada acara namanya Digital Marketing Agency. Yang ditekankan di sini ada apanya? Si pembicara gitu. Terus ada warnanya yang dipakai cuma apa? Putih, abu-abu gitu sama kuning. Kan? Ini simple banget gitu. Simple banget. Ini contoh poster simple. Next. Nah, ini juga simple. Cobalah bikin suatu poster yang gak perlu rame-rame, yang penting simple dan enak dilihat. Gitu. Ini juga. Dia cuma nekenin warna kuning, hitam, sama merah. Gitu. Nah, font dalam penggunaan font di poster itu, kalau misalnya judul, kita pakai judulnya misalnya ini. Nah, ini berarti model fontnya ini kayak tebel, terus gede, gitu nggak sih? Nah, sisanya itu yang halus-halus, yang tipis-tipis. Gitu. Ini penting juga. Next, model poster. Nah, ini yang kakak bilang tadi, penekanan. Di sini, acara UI ini menekankan pada pembicara. Gitu. Jadi pembicaranya dibikin center dan paling gede. Gitu. Jadi orang-orang kalau misalnya ngelihat poster ini, ya nggak peduli deh gimana nanti kapannya. Kayak kita akan kayak apa ya, kita fokusnya langsung ke pembicara gitu, mau ngelihat harinya kapan atau tanggalnya jam berapa, ya udahlah nanti aja, yang penting lihat pembicara dulu, oh ini keren-keren banget pembicaranya gitu. Berarti ini acara UI ini menekankan pada si pembicara. Misalnya kalau teman-teman mau bikin acara lomba, mau nekenin di bagian hadiah, ya berarti bagian hadiahnya total hadiah ratusan juta rupiah itu diperbesar biar orang-orang fokusnya ke situ. Itu penting. Next, ada juga poster yang menekankan pada seni. Biasanya ini tuh buat Kak, katanya tadi nggak boleh kalau misalnya warnanya banyak-banyak. Lain halnya dengan ini. Kalau misalnya tipe poster ini tuh poster seni ya. Kalau coba teman-teman lihat event tentang seni gitu, misalnya konser, itu mereka menekankan pada artnya. Jadi ditekankan artnya, jadi mereka fokusnya ke art. Itu tulisannya mah nanti aja. Ada lagi, nah Kak katanya nggak boleh penuh-penuh tulisannya. Beda. Kalau ini namanya infografis. Ya kan? Kalau namanya infografis itu berarti isinya adalah informasi. Kalau isinya informasi berarti ya bagaimana mungkin info-info penting itu masuk ke poster ini. Gitu. Jadi beda, jangan disamakan antara infografis, poster acara, poster seminar, poster musik, itu beda-beda. Ya, poster art itu beda-beda. Jadi tergantung teman-teman teman-teman mau bikin posternya tuh untuk acara apa, terus cakupannya seluas apa, pesertanya mau sampai mana, gitu. Itu ditentukan. Nah,
Ini juga simple. Ini juga simple banget. Teman-teman perhatikan deh. Ini elemennya cuman hijau. Ini hijau, ini shape warna hijau. Terus shape warna kuning. Sama foto hitam putih. Dah. Terus main di tipografinya, diubah-ubah. Terus diganti-ganti aja. Diganti-ganti aja. Diganti dari sini, dipindahin ke sini. Terus hijaunya dipindahin dari sini ke sini. Udah, pokoknya main muter-muter aja. Intinya emang desain itu tuh simple gitu. Yang penting kita main proporsinya gitu. Oh ini bagus di sini. Oh ini nggak bagus di sini. Gitu. Kayaknya kalau di-combine warnanya ini sama ini bagus deh. Gitu. Jadi nggak perlu teman-teman susah-susah. Kak susah nih nggak bisa desain. Kata siapa nggak bisa desain? Bisa. Gitu ya. Nah, Kak gimana sih Kak cara dapat inspirasi gitu biar tahu gimana sih kalau misalnya desain yang saya mau bikin acara nih Kak. Saya udah kebayang nih pembicaranya ada 2 dan sebagainya. Tapi saya nggak punya referensi. Teman-teman silahkan download Pinterest. Kalian punya Pinterest? Di Pinterest itu tuh banyak banget referensi, poster, referensi, pokoknya referensi info apapun tuh banyak banget di Pinterest. Kakak biasanya kalau disuruh bikin poster, kakak cari dulu referensinya di Pinterest. Buat jadi apa ya? Oh ini bagus nih kalau misalnya pembicaranya pakai shape-nya warna, pakai lingkaran atau shape-nya warna hijau. Gitu. Nah, ini dia beberapa shortcut yang membantu teman-teman untuk mendesain. Ini nggak perlu dihafal, tapi entah kalau misalnya teman-teman mendesain tuh biasanya langsung hafal. Ctrl Z itu buat mengando sekali. Kalau misalnya mengandonya lebih dari sekali, itu Ctrl Alt Z. Kalau misalnya mau, nanti ada namanya select, ada titik gitu. Nanti kita praktekkan deh ini semuanya. Ctrl J itu buat copy, Ctrl plus buat membesarkan layar, Ctrl min untuk mengecilkan layar, Alt delete untuk memberikan warna. Tuh. Oke, closingnya ada quotes by Steve Jobs. Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works. Jadi desain itu bukan suatu hal yang kamu lihat atau kamu rasakan gitu. Tapi bagaimana desain itu bisa bekerja. Jadi jangan teman-teman judge, aduh desain gue jelek deh, ini kayaknya nih desain gue kan nggak bagus dilihat-lihat, kayaknya nggak enak deh, aduh insecure. No, jangan bicara seperti itu. Gitu. Dan teman-teman jangan judge, apa sih ini desainnya jelek banget. Gitu. No, penilaian orang-orang terhadap karya orang lain itu berbeda-beda. Sifat kita adalah selama itu nggak menyimpang dari aturan, selama kita bisa dapat informasi dari karya itu, kita perlu menghargainya. Kali aja misalnya kita bikin, menurut kita itu biasa aja, menurut kita itu jelek, tapi dengan karya yang jelek itu ada banyak orang-orang yang dapat informasi. Berarti kan jatuhnya bermanfaat. Berarti karya kita works. Gitu, teman-teman. Jadi jangan jangan judge karya kita. Gitu deh. Bisa. Kita lihat fokus ke gambar ini. Kalau teman-teman lihat gambar ini, teman-teman kira-kira first step yang kita harus buat tuh apanya? Apanya? Pertama kita langsung aja deh, pusing deh. Langsung aja. Pertama, sebelum kita desain, kita klik file. Di file ini banyak tools-toolsnya. Nah, kita klik new karena kita mau buat layar baru kan, berarti kita buat new. Kita pencet new. Loading guys. Nah, name, kita tulis name kita, misalnya mau bikin poster webinar gitu. Nah, nih presetnya apa? Kita mau ukurannya apa? Di sini banyak, ada international paper. Kalau international paper itu berarti ini size-nya
Ada A4, A6, A5, A3, B5, B4, B3, dan lain sebagainya. Ini kertas-kertas yang biasa kita pakai. Terus ada lagi kalau international paper. Kak, kalau saya mau bikinnya feeds Instagram, gimana Kak? Kalau mau bikin feed Instagram, itu kita pencetnya di custom. Jadi kalau custom ini, kita ketik sendiri. Width itu lebar, height itu tinggi. Gitu. Jadi misalnya width-nya 10 kali 10 itu fits kontak, atau 12 kali 10 berarti 10 kali 12. Nah, karena kita mau bikinnya poster ukurannya A4, berarti kita ubah deh, kita pakai internasional. Karena kita mau bikin kayak internasional kayak dan nih. Nah, color mode. Nah, resolusinya di sini kalau teman-teman belum misalnya ada yang 72 atau ada yang berapa, ini diganti ya resolusinya jadi 300 gitu. Nggak tahu kenapa 300, enggak, saya seringnya pakai 300 gitu. Terus color mode ini ada RGB dan CMYK. RGB, apa itu RGB, Kak? RGB itu kependekan dari red, green, blue. Nah, kalau CMYK itu cyan, magenta, yellow, K. K-nya itu hitam. Nah, Kak, gimana sih caranya kita menentukan kapan kita pakai RGB color, kapan kita pakai CMYK color? Kita pakai RGB color ketika desain yang mau kita buat itu untuk hanya sifatnya apa ya? Tidak dicetak. Gitu. Misalnya buat diposting di Instagram, diposting di sosial media apapun, itu kita pakai RGB color. Tapi kalau kita mau nyetak, kalau kita mau bikin flyernya mau kita sebarin nih Kak ke itu, berarti kita ubah color mode-nya jadi CMYK color. Kenapa? Karena printernya percetakan itu mendeteksi warnanya di warna CMYK color. Jadi kalau teman-teman mau bikin sesuatu yang sifatnya dicetak, itu harus diubah dulu jadi CMYK color. Gitu ya. Nah, sekarang kita mau bikin poster online jadi RGB color aja. Background konteksnya ya otomatis white, aku mau white, kita oke. Tada, sudah jadi. Nah, terus kita habis itu kita mau bikin yang atas ini dulu nih. Gimana nih Kak bikin atasnya? Kita bikin atasnya caranya adalah kita klik file, open. Nah, ini Kakak udah siapin elemen-elemen yang kita butuhkan buat desainnya tadi itu. Nah, ini dia. Ini konsep shapes-nya. Nah, ini Kakak pakai ini. Manual banget emang. Nah, karena ini bentuknya yang ininya di bawah, berarti kita harus putar nih gambarnya. Ya kan, kita harus putar. Gimana Kak cara putar gambarnya? Kita klik image, terus kita bukan di image nih guys. Ini kita lihat. Image rotation terus putar. Udah kan? Udah deh. Kalau udah kita hapus, kita butuh yang heksagonnya aja. Karena kita butuh yang heksagonnya aja, berarti abaikan yang sekelilingnya. Cara abaikan sekelilingnya adalah kita harus hapus nih yang di sekeliling-sekelilingnya ini. Ya kan? Cara ngapusnya gimana, Kak? Cara ngapusnya itu ada banyak. Kita di sini ada yang logonya hapusan ya, eraser. Nah, di eraser ini, teman-teman perhatikan di tools ini, kalau misalnya ada segitiga di pojok ini berarti bisa di klik kanan. Yang jelas berarti dia nggak sendirian, ada tools-tools lain. Nah, kita mau pakai eraser.
Nah, di tools eraser ini ada 3. Ada eraser tools, ada background eraser tools, dan ada magic eraser tools. Yang mau kakak pakai adalah magic eraser tools. Kenapa magic? Kita perhatikan. Ini magic. Tada! Oh, kan magic langsung kehapus semuanya. Itu kalau mau pakai magic eraser tools. Nah, Kak, biar nge-cropnya ini kalau mau di-crop ganggu nih, Kak. Udah kita hapus lagi lah. Kita hapus, kita ganti. Kita ganti pakai eraser tools. Duh, ini kecilan, Kak. Nggak susah kalau kekecilan gini. Ya udah, kalau ini kekecilan, kita ubah deh. Ini kita gedein di sini. Ini bisa kita atur ukurannya. Ya, ini kalau mau gede banget tuh segini. Kalau misalnya dia sedang segini. Nah, ini udah deh. Udah kan? Udah. Kok cuma segitu aja kok yang dihapus? Iya, karena kakak butuhnya cuma yang heksagonnya aja. Jadi kita pencet ini lagi. Jadi teman-teman kalau misalnya setelah menggunakan beberapa tools ini, langsung pencet ini ya. Terus, apalagi guys? Oh iya, kita pindahkan. Heksagonnya ini kita pindahkan ke poster webinar. Caranya gimana, Kak? Caranya kita pencet ini. Yang kotak rectangular marquee tool namanya. Kita klik kanan. Nah, rectangular marquee tools ini ada beberapa, ibaratnya kita kalau mau nge-crop sesuatu tuh pakai ini. Nah, misalnya kita mau kotak, berarti ntar dia bentuknya kotak. Gitu. Nah, kalau Kak, saya mau apa? Nah, udah nih, udah ke select. Kalau udah ke select, kita tarik. Ini kita tekan mouse-nya, kita tekan ke objek yang tadi ke atas ini. Kalau udah ada tanda plus gini, berarti udah lepas mouse-nya. Bentar ya, teman-teman. Kenapa ya? Ini tahun berapa deh? Dah. Nah, abis itu kita mau ubah nih. Kita mau ubah warna ini jadi warna putih. Ya kan, tadi warnanya, warna putih. Gimana cara mengubah warnanya? Cara mengubah warnanya adalah dengan, kalau kakak sih biasanya ini klik kanan. Ini cara mudahnya, cara klik kanan, kita blending option. Nah, terus kita lihat di sini ada banyak styles-nya. Ada stroke, inner glow, dan lain sebagainya. Ini teman-teman bisa ubah. Kalau misalnya kita mau color overlay, berarti kita pindah. Kita ubah warnanya jadi color overlay. Kok nggak berubah warnanya? Ini jadi putih, guys. Nah, ini berubah dulu deh warnanya. Atau bisa juga jadi gini. Kita mau misalnya background-nya mau warna abu-abu. Kita oke. Terus kita pencet. Kita pencet Alt Delete. Ini kalau kita pencet Alt Delete itu berubah background-nya. Sama aja kayak tadi blending option, terus kita color overlay. Nah, itu sama aja. Tapi ini kalau misalnya mau cepatnya Alt Delete aja. Gitu. Nah, kita mau ubah warnanya. Tapi kalau misalnya ini nggak bisa Alt Delete. Kalau yang ini nggak bisa nih contoh. Bisa deh. Bisa ternyata. Ini juga kita pakai Alt Delete. Alt Delete. Nggak bisa, guys.
Oke guys. Color overlay, warnanya aku mau warna putih. Dah. Oke. Udah ya. Terus ini kita perbesar. Nah, cara memperbesar ini juga ada tekniknya teman-teman. Nggak bisa, kalau misalnya kita perbesar langsung, ini dia ntar mencong-mencong. Tuh, kalau misalnya kita pakai mouse langsung. Terus gimana dong Kak caranya biar nggak mencong-mencong? Ini kita Ctrl Z dulu. Caranya kita pencet Shift. Jadi sambil kita tekan mouse, kita pencet keyboard di Shift. Tada! Gitu guys. Kan? Udah. Terus kita pindahin ke atas. Udah. Setelah itu, tadi ada gambar apa? Kita cek dulu nih posternya. Ada gambar orangnya, gitu kan, di dalam putih-putihnya tadi ada gambar orang. Jadi kita masukin orangnya. Cara masukinnya tadi 2017 sampai 2019. Nah, habis itu kita masukin foto orang yang tadi. Kita open lagi. Nih. Kita masukin gambar ini. Ini tuh. Nah, ini kan masih kunci nih. Kalau ini namanya layer ya teman-teman. Ini namanya layer. Kalau layernya ini kekunci, ini kita nggak bisa apa? Kita nggak bisa ngedit tuh. Could not use the bla 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 karena dikunci intinya gitu. Nggak bisa nih. Jadi kita harus buka kuncinya. Cara buka kuncinya ya klik 2 kali, terus oke. Udah deh. Terus kita pindahin deh ini ke sini. Pindahin lagi, masukin. Wah, gede banget, Kak. Bikin kecilin dong, guys. Sama, pokoknya kalau mau ngecilin, mau gedein, itu kita harus pencet Shift. Oke ya, guys. Nah, oh ya, kalau kakak pribadi itu anak yang nggak suka memberikan nama pada layer. Nah, kalau teman-teman kakak saranin biar nggak pusing, teman-teman boleh namain di layernya. Saya ditulis di sini anak-anak. Ya, kita klik aja 2 kali di layernya, terus nanti ya kita ubah nama. Nah, udah nih kayak gini. Ini kan tadi kita lihat, kalau kita lihat di posternya, gambarnya masuk ya ke dalam shape, gitu, ke dalam hexagon. Gimana cara masukinnya? Cara masukinnya adalah pastikan kursornya ada di layer anak-anak. Terus kita klik kanan. Terus kita kita create clipping. Ya, nggak bisa Kak. Tenang. Kenapa nggak bisa? Karena bawahnya ini belum kita jadiin smart layer, smart object. Jadi yang shape bawahnya kita klik lagi, kita klik kanan, terus kita jadikan convert to smart object. Baru deh bisa. Gitu guys. Ya. Nah, ini kita pindahin ke atas. Nah, kalau kita mau mindahin, kita lihat juga layarnya. Karena kalau nggak dipindahin, nanti tuh nggak ikut kan. Kak, saya mau dua-duanya biar ikutan pindah, gimana ya? Kita klik juga layar yang ini. Tuh dia, pindah dulu. Kurang gede guys. Kurang gede ini. Nah, terus kita apain lagi? Terus ada putih-putih nih ya di pinggir-pinggirannya ya nggak sih? Oh, nggak ada guys. Oh, dia gede. Salah saya.
Dia gede. Tadi shape-nya gede. Dia memenuhi ini. Ya. Nah, udah deh, udah masuk nih fotonya. Habis itu kita bikin ininya warnanya kayak rada-rada nyatu sama putih gitu ya, kayak berbayang gitu. Namanya opacity. Opacity-nya kita turunin. Ya. Opacity-nya kita turunin. Opacity-nya itu di sini. Tulisan opacity. Kita tarik. Kita mainin opacity. Kalau mau kurang, di sini. Ini lama-lama habis. Udah, segitu aja bisa. Terus, kita mau bikin apa lagi? Kita mau bikin ininya. Cara bikin ininya gimana, Kak? Cara bikin itunya adalah layer yang shape tadi, kita copy. Gimana cara copy-nya? Tadi apa? Shortcut-nya copy. Ctrl plus J. Ya, jadi copy. Udah kita keluarin deh. Keluarin dia. Nah, karena kita mau naruh shape yang ini di atas gambar kan, maka kita pindahkan layer ini, misalnya kita tulis di sini, layar kita namain deh biar pusing. Apa namanya? Judul, untuk judul. Kita pindahin ini ke atas. Klik mouse-nya kita pindahkan. Dah. Udah deh. Nah, gitu. Opacity-nya mau dimainin lagi bisa. Ya, kita ganti lagi. Kita mau ganti warnanya jadi warna misalnya apa ya? Hijau. Warna kuning aja. Tadi aku suka kuning. Kita dulu. Sama kalau aku lihat. Kita ubah warnanya. Sama kayak yang warnain yang putih tadi, color overlay, kita ubah warnanya jadi warna kuning. Nah, ini namanya suntik warna nih guys, ini. Jadi kita mau misalnya mau warna ini biru, jadi biru. Warna ini jadi hijau. Kita mau kuning. Jadi warna kuning dia. Oke. Kalau mau pakai shadow nanti. Oke. Nah, terus kita mau bikin apa lagi? Kita tulis dulu, kita bikin tulisannya. Kita copy dulu deh. Kita copy lagi ini buat nanti bagian pembicara. Copy berarti Ctrl J. Ini bukan untuk judul. Tulisnya pembicara. Jadi,
Ya. Saya buat bicara guys. Apa nih Rida Nurrohmah? Sudah. Kita kecilin. Nah, teman-teman biasanya kalau misalnya kayak gini, kalau misalnya teman-teman kayak gini, nah kita klik ini terus kok nggak bisa dikasih kok ini tandanya silang, itu karena tidak ada layar yang dituju gitu. Jadi kita harus klik dulu layarnya di sini, layarnya apa? Misalnya mau kita hapus tuh layar ini. Ya udah kita klik itu. Ini bukan sih layar tadi? Bukan. Nah, ini mana sih? Kita ubah dulu namanya deh biar maksimal. Karena ini udah ditunjuk layarnya. Kita tuh, gitu ya. Ctrl Z, Ctrl Alt Z. Ctrl Alt Z. Sudah. Jika sudah, kita bikin apanya nih? Kita bikin tulisan. Nih, kita kalau mau ngasih tulisannya di yang ada gambar T. Di sini. Nah, tulisannya apa? Ini gedein dulu nih kalau mau gedein di sini. Jadi misalnya 36. Nah, fontnya apa? Mau font apa teman-teman? Silahkan kalau misalnya teman-teman mau font apa, ubah fontnya di sini. Kakak mau pakai, yang kakak pakai itu adalah Sans Serif. Ini salah. Nah, kita tulis nah warnanya masih kuning nih, jadi nggak kelihatan. Kita ubah dulu warna. Ubah warnanya di sini. Teman-teman mau warna apa misalnya? Mau warna putih aja kah? Putih bagus. Oke. Berarti tulisannya misalnya apa? Webinar. Webinar. Komdef. 2021. Nah. Ini tulisannya nempet-nempet semua. Gimana dong caranya? Nih di sini di sebelah kanan di samping bagian layer itu ada tulisan A karakter. Kalian klik. Kalau sudah kalian klik, ini kalian bisa mainin. Iya, kalian bisa mainin. Caranya adalah kalau misalnya ini kalau mau gedein huruf, ini klik ke kanan. Tuh. Ini kalau mau space. Terang. Terus. Lagi. Nah, misalnya kalau ini mau jarak antara satu huruf dengan huruf yang lainnya mau rada jauh. Nah, tuh. Gitu ya. Terus kalau, nah ini juga bisa nih. Kalau T double ini adalah mengubah biar jadi caps lock, all caps. Dan ini bisa teman-teman mainin deh pokoknya di sini. Kalau mengubah warna juga bisa di sini. Nggak harus yang tadi. Jadi merah, hijau, kuning, dan lain sebagainya. Nah, udah deh. Kak, aku mau bikin dia jadi center. Caranya, kalau dia bikin dia jadi center, kita klik lagi di type, terus kita bold, terus kita ini mainin di bagian paragraf. Nah, tambahin deh. Atau mau gedein secara manual di sini juga bisa.
Pembicaraan apa ya? Udah. Aduh, minum dulu ya. Udah. Habis itu kita mau bikin shadow misalnya. Tulisannya mau dibikin kayak ada bayang-bayangannya gitu, Kak. Bisa nggak sih, Kak? Gitu. Bisa. Caranya adalah dengan kita klik bagian tulisannya, terus kita klik kanan, sama dengan yang tadi, blending option. Habis blending option, ya udah deh kita mainin di sini. Di sini ada, nih, coba kita cobain satu-satu ya. Kontur. Tuh, kalau kontur jadinya seperti itu. Ini kalau mau kita pakai, kita checklist. Kalau mau dipakai, di unchecklist. Stroke. Stroke itu apa, Kak? Stroke itu coba kita lihat. Stroke bedanya apa? Tuh, itu stroke ya. Jadi kayak ada, apa ya? Apa sih namanya? Ya gitu deh, pokoknya nggak bisa diomongin. Itu stroke. Ini bisa diubah warna. Kalau mau diubah warna, warnanya di sini di color, ganti colornya. Kalau kita nggak jadi pakai, kita anti. Inner glow. Tuh, inner glow itu bayangan di dalam. Itu kayak ada bayangan gitu. Terus, nih gradient. Inner shadow, inner glow, gradient. Gradient itu ngewarnain. Jadi misalnya kita mau bikin warnanya jadi biru, kuning, atau mau jadi ini warna-warni, silahkan. Ini juga bisa diganti, bisa gantinya di sini. Ini bisa dimainin juga gradiennya. Teman-teman, ini nggak cuma tulisan ya, bisa buat shape juga. Misalnya mau bikin namanya ini, tapi mau diganti di sini, kita ganti warnanya. Misalnya mau warna merah, ini bisa kita ganti merah. Oke, di sini mau kita ganti jangan warna kuning deh, Kak, merah, biru deh, bisa kita ganti biru. Dan seterusnya. Kalau mau ditambah, saya mau nambahin warna lagi, bisa tambahin lagi di sini. Titik. Mau warna misalnya apa? Hitam. Ini banget ya. Ini juga bisa di ke kanan kiriin gitu. Bisa digeser. Bisa digeser-geser. Pokoknya bisa dimainin deh ini, bisa dimainin. Karena kita nggak jadi pakai, jadi kita cancel. Kemudian pattern itu jelas ya namanya pattern. Jadi ya, you know lah. Kita anti, kita nggak jadi pakai pattern. Kita pakai drop shadow. Nah ini dia, kakak pakai ini. Kakak pakai drop shadow. Opacity-nya kalian mainin, boleh mau berapa opacity-nya. Terus distance-nya, lihat perbandingannya ya. Tuh. Kalau nggak pakai dan pakai, kelihatan kayak lebih hidup gitu nggak sih? Iya kan? Iya gitu. Speed-nya juga. Itu guys. Ini size bayangan. Anggaplah kakak mau pakai segitu. Kita klik OK. Nah, anggaplah ini udah jadi judulnya kayak gitu. Nah, sekarang kita udah fokus kita fokus ke pembicaraan. Kita kalau pembicara, kita buka file pembicara. Open. Mana pembicaranya? Kakak mau yang mana dulu ya? Saya mau Hanjit aja deh. Nah, hal pertama yang kita lakukan adalah kita unlock dulu layarnya. Kita buka dulu layarnya. Terus kita mau crop, ya kan? Kita mau crop dia. Gimana cara nge-cropnya, Kak?
Jadi dalam tools Photoshop itu crop itu ada banyak tekniknya. Bisa pakai ini juga bisa crop ini. Kalau kayak gini, terus kita pindahin ke sini, itu dia juga crop. Ya. Kita nggak jadi pakai ini. Nah, maksud saya Ctrl D itu ngilangin ini nih guys, ngilangin yang bekas diseret ini. Caranya Ctrl D, gitu, hilang deh. Apalagi bisa juga pakai ini, bisa juga pakai ini, lasso polygon lasso tools. Kalau teman-teman biasa ngelihat polygon lasso tools ini biasanya di tukang foto, gitu ya. Jangan pakai ini deh, kayaknya nggak enak deh. Lanjutin. Oke, 6 dosa aja. Nah, kita misalnya ini namanya fitur selanjutnya di bagian lasso tools. Ada 3 elemen. Yang paling atas itu namanya lasso tools. Kalau lasso tools itu kita nge-crop-nya nggak bisa. Tuh kan nggak bisa kan? Kan ini kok nggak bisa jalan. Nggak bisa nih. Dia itu nge-select-nya tuh ngikutin mouse gitu loh, sambil kita nekan mouse sambil dia jalan. Cenderung nggak rapi sih. Tuh. Jadi gitu. Itu kalau lasso tools. Selanjutnya ada polygon lasso tools. Kalau polygon gimana Kak? Kalau polygon itu akan berhenti ketika kita ngeklik satu. Jadi dia nggak akan berhenti, dia akan begini terus. Kalau mau berhentiin caranya kita klik. Ini kita klik. Terus ini kita klik lagi. Kita klik lagi dan seterusnya seperti itu. Ya anggaplah dia udah ya. Tuh kayak gitu. Itu kalau polygon lasso tools. Nah, selanjutnya ada magnetic lasso tools. Namanya aja magnetic. Nah, kalau magnetic berarti dia ngikutin. Magnetic berarti dia udah ngikutin aja, dia ngikutin alur jalannya. Jadi dia nempel gitu loh bahasanya. Ini yang sering dipakai sih karena lebih ya. Nah, ini gimana nih Kak kalau kayak gini? Kita pencet backspace. Kita pencet backspace, ntar dia kembali. Dah. Gitu deh. Udah, itu fitur selanjutnya caranya adalah, ini yang paling gampang, biasanya kakak pakai, ini juga bisa nih. Quick Selection Tools. Bisa pakai Magic Wand Tools. Magic Wand Tools. Namanya Magic berarti kalau kita klik ini dia tuh langsung nge-select gitu. Terus kita hapus di backspace. Nah, itu bedanya. Sama halnya dengan Magnetic Eraser, Magic Eraser Tools. Itu juga gitu. Magic Eraser Tools juga gitu. Hilang background-nya. Jadi teman-teman kalau mau ngapus background atau mau ngambil objek sesuatu, silahkan gunakan tools-tools itu. Itu bisa digunakan, bisa pakai lasso tools, bisa pakai ini, dan kakak mau pakai ini aja, Magic Eraser. Sekarang kita pindahkan ke
Nah, gimana nih kok begini? Ini karena layer yang atas ini berada di atas foto. Sedangkan yang kita perlukan adalah foto di atas layer yang rectangle ini. Ya kan? Berarti ini kita tulis dulu. 6 dosan. 6 dosan di atas layer. Nah, kita pindahkan. Jadi kalau misalnya si 6 dosan ini di bawah, dia akan ketutupan. Nggak bisa. Nah, kita harus pindahin ini dia ke atas. Gitu baru bisa. Nah, kita masukkan deh. Gimana caranya biar dia masuk ke dalam shape? Tadi sama kayak yang sebelumnya, sama yang gambar ini. Kita klik ini di bagian 6 dosannya, klik kanan, create, klik Inmax. Lah, kok hilang, Kak? Karena dia nggak nutupin, sedangkan kita tuh harus nutupin. Kita pindah dulu nih. Klik Inmax. Lalu udah kayak gini ya. Terus gimana kalau misalnya kita mau bikin pembicara itu kepalanya keluar gitu, Kak, kepalanya keluar dari shape itu, misalnya kayak gini, misalnya kayak gambaran itu. Nah, kita rilis dulu. Saya mau bikin kepalanya tuh dia di atas gitu, Kak, dia jadi kayak keluar gitu. Kan biasanya Kakak bisa sering lihat ya. Caranya adalah ini kita masukin ke, kita klik creating next. Kita klik creating next. Terus kita copy. Ctrl J. Terus kita hapus. Terus kita hapus eraser tools. Nah, jadi dia kepalanya keluar gitu. Itu kalau misalnya teman-teman mau bikin dia kepalanya keluar. Kalau enggak, ya udah nggak bisa. Ya. Nah, itu sih tujuan basicnya. Terus apalagi kita mau, nah kita kasih tulisan. Nah tulisannya ini dalam membuat poster ini penting ya teman-teman. Kalau misalnya kita mau bikin poster, misalnya ini kan namanya nih, namanya dia ini pakai hurufnya tuh yang tebel dan caps gitu, tebel dan caps lock. Jadi kita ganti, kita tulis namanya misalnya 6 dosan. Nah, di sini kakak mau pakai kuku Setia Yoga siapa nih? Kakak mau pakai Open Sans. Nah, kan jadi sebenarnya background-nya diganti dulu jadi putih ya, guys. Kan jadi nggak kelihatan. Mana itu? Nah, kita kecilin. Tuh. Nah, kita kecilin. Nah, untuk yang bawahnya, untuk biasanya kan kalau di pembicara tuh ada kayak guru besar, founder apa gitu. Nah, founder apanya itu pasti tulisannya yang kalem juga sih, kayak halus gitu loh.
Misalnya kita tulis founder. Ya. Founder apa dia? Founder apa dia? Dia bikin apa? Itulah. Founder ABCD. Nah, ini kita ganti nih. Jangan bold, jangan gede, jangan di bold kayak gini lagi. Misalnya kita pakai Franklin Gothic gitu supaya dia lebih. Ini kalau mau di bold bisa pakai ini. Kalau enggak ini. Kita kecilin. Nah, kita zoom. Zoom tadi Ctrl plus. Nah, founder ABCD. Terus kita bikin apa lagi? Kak, ini kayaknya aku mau taruh ke atas sih deh, Kak. Kalau mau dikatasin bisa dikatasin caranya ini di blok sama. Ini di blok semuanya sampai bawah. Tidak terus pindahin ke atas. Ya, kok bawahnya ikut? Cara bawahnya biar nggak ikut, cara backgroundnya biar nggak ikut adalah kita lock dulu backgroundnya guys. Cara lock ya kita klik gembok. Udah deh. Jadi dia tidak akan kemana-mana, tidak akan lari-lari. Ini bisa kita batasi dulu. Dan cukup. Nah, setelah itu kita bikin apa lagi? Udah nggak usah lah ya yang siapa namanya, yang Han Ji Pyong-nya nggak usah. Kamu juga Han Ji Pyong juga. Caranya ini kita copy aja, kita copy ini kita copy, kita Ctrl J, kita pindahin ke sini, jangan ini deh. Di sini. Biar simetris ini sama ini kita pakai penggaris, kita tarik garis dari sini ke sini. Nah, kita tarik lagi garis dari sini ke sini. Nah, kan sama. Nah, kita masukin fotonya siapa? Yang rivalnya. Nah, karena Han Ji Pyong ini background-nya dia seperti ini nih. Kalau dia background-nya seperti ini, kita nggak bisa gunakan yang select, nggak bisa. Nggak kayak yang tadi kakak pakai Magic Eraser Tools, nggak bisa. Tuh, nggak bagus jadinya. Lihat, ya kan? Tuh. Nggak bagus. Jadi yang kita gunakan kalau buat motong foto si Han Ji Pyong ini pakainya apa? Polygon, lasso, tools, atau magnetic lasso. Oke, magnetic aja. Kita zoom. Kalau mau kita ke bawahin, kita pencet shape dulu. Shape. Kenapa? Aku lagi gini nggak bisa. Nah, kita pencet space, terus kita tarik. Space. Pencet dulu space-nya, jadi bisa. Nah. Kemudian nih guys. Oke, kita
kita mulai nge-select pelan-pelan. Sini ke baju, ke atas, sini, ke sini, terus. Space dia bisa, ganteng banget sih Bang. Nah, aduh. Aduh, ini kupingnya kepotong, kita pencet backspace. Ini emang butuh ketelatenan ya guys, kalau masalah gini. Aduh. Karena saya juga masih remet nih kalau buat masalah kayak gini. Masih suka berantakan. Iya, Nah, ini kalau sampai ada titik bulat ini berarti udah selesai. Dah. Kalau udah, kita pindahkan, kita pencet klik ini dulu, move tool dulu. Setelah kita pindahkan ke yang tadi. Kalau udah pencet plus, baru kita klik. Ini jangan lupa kita namain dulu si apa namanya? Jipyong. Kita terus si shape-nya Jipyong ini adanya di mana? Oh, adanya di sini. Berarti kita taruh shape yang ini di bawah Jipyong. Berarti Jipyong udah di atas ya. Dah, terus kita ubah dulu ini jadi convert to smart object. Terus Jipyongnya kita creeping next. Udah deh, Jipyongnya masuk. Gitu guys caranya. Dah, anggaplah gitu. Terus kita bikin apa lagi? Nah, kalau kakak kemarin bikinnya ini coba sih hari tanggal kakak teknisnya kayak gini. 26, 27 nih tanggalnya di sini, di sebelah kiri dibikin yang rada gede. Terus di sini pakai aplikasi Zoom, terus jam segini ini link pendaftarannya. Gitu, kalau mau teman-teman mau dikreasiin selain ini juga boleh. Kalau kakak pakainya kayak gitu. Caranya gimana? Ini kita X dulu ya guys. Kita tulis aja deh. Kita tulis tadi jamnya tanggal 27 sampai 28 Juli 2021. Kecilin. Kita mau ubah 2728-nya warna kuning. Oke, di sini kita ganti jadi warna kuning. Nah, selesai deh. Terus kita mau bikin di sini. Di sini link pendaftaran. Tadi link pendaftaran ya, coba sini. Link pendaftaran kita klik ini. Ini rectangle tool. Rectangle tool ini adalah tools yang digunakan untuk membuat beberapa shape-shape tertentu. Ini bisa rectangle. Tuh,
Terus ada, ini bisa kita ubah warnanya. Jadi misalnya di sini, ubahnya di sini. Di fill itu dalam. Kita mau misalnya ubah warna apa nih? Kita mau ubah warna hijau. Nggak bisa kak? Iya nggak bisa dong karena kita mau pindahnya di sini guys. Nah hijau, oke. Nah hijau. Nah kalau stroke itu tuh yang pinggir ini list yang warna hitamnya namanya stroke. Kita ubah warnanya stroke-nya. Atau mau dihapus juga kita bisa pakai yang ini. Tuh, nggak ada stroke-nya. Kalau mau diubah warnanya, kita klik ini. Jadi kenapa tadi ini nggak bisa dipakai? Karena teman-teman udah ngeklik ini. Kalau teman-teman mau pakai ini, jangan klik ininya. Jadi kita close dulu. Kita close ininya. Baru kita bikin di sini. Jadi kalau mau pakai warna yang ada di sini, jangan klik ini dulu. Ntar kalau misalnya ini muncul, teman-teman mau klik ini nggak bisa. Udah ya, saya nggak usah. Nah, itu. Saya hapus sih. Biar lurus lagi kita ambil garis biar tahu dia itu biasa sejajar sama si 2021. Nah, kita ubah dulu warnanya dari hijau. Kita kasih warna hijau. Sudah kita tulis warna hijau. Terus kita tulis lagi HTTP. Mana sih? Apalah gitu ya. Sorry. Bit.ly bla bla bla. Ya. Webinar Founder. Nah, ini kayak gini. Kenapa nih masih di bawah? Karena shape si kotak ini ada di atas layarnya. Jadi kita harus pindahkan si condev ini di bawah layar ini. Kok nggak bisa diklik ini kenapa? Karena kita belum checklist. Kita checklist dulu, guys. Nah, kalau di checklist baru bisa. Mana condevnya? Udah di bawah sih. Ini di bawah. Di atas. Nah, kalau di atas, nah, udah deh, bisa dia. Udah deh, selesai deh. Terus anggaplah tadi kita tulis di sini jamnya ya. Tulis jamnya di sini jam. Oh iya, ada icon itu, aku lupa. Masih tahu ada icon. Saya tulis jam 13.00 sampai 15.00. Nah, ini bisa kita blok. Nah, ada ini nih, ada icon yang di samping warna, itu ada T, terus kayak ada ngelongkong gitu. Nah, ngelongkong ini tuh buat iconnya ini. Tuh.
ngubah-ngubah gitu loh guys. Tuh. Jadi kayak gitu, ini juga bisa diatur. Kalau kakak jarang sih pakai ini, tertentu. Tui. Bakal ada ini. Nah, terus kita tadi ada list kotak kayak gitu ya guys. Kita bikin dulu list kotak. Benar. Ya, ketutupan. Enggak dong. Ini fillnya kita ubah. Jadi enggak ada. Habis itu kita apain lagi? Kita stroke-nya kita ganti warnanya. Jadi warna kuning. Ya, aneh banget nih. Kenapa nih? Kita mainin dulu ya. Mau semana gedenya bisa di sini lagi. Pokoknya kalian atur sesuka teman-teman nih. Dah. Nah, anggaplah seperti itu. Terus ada apa lagi? Terus ada kakak tadi udah jelasin ini. Ini sedot warna ya. Ini tuh aplikasi sedot warna gitu. Tuh, jadi perhatiin ininya berubah. Misalnya kita mau ambil warna dari poster lain, itu bisa pakai sedot warna. Kalau ini brush tool. Misalnya kita mau mewarnain apa? Ini brush coba. Udah, apalagi kita yang lainnya penting nggak ya? HTM gratis, coba kita bikin HTM gratis ya. Kalau kita bikin HTM gratis kita bisa. Oh my god, ganteng sekali. HTM gratis. Ini item. Untuk ini. Kami tekan save kalau mau save. Terus kita share. Ini kakak maunya. Kita ubah warnanya jadi kuning.
Kita ubah warnanya jadi 0. Kita taruh dia di bawah. Dah. Gitu deh. Itu caranya. Nah, biasanya kalau di poster-poster itu di bawahnya ada bagian sponsor, ada bagian media partner dan lain sebagainya. Silakan teman-teman tambahkan itu ya. Intinya gitu caranya. Udah, itu udah basic-basic, semuanya basic-basic. Nah, sekarang kakak mau kita belajar bareng-bareng. Oke, belajar bareng-bareng, kita coba file baru ya. File baru. Kurang. Teman-teman bisa kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Enggak ya? Yang kelihatannya apa? Poster yang tadi, Kak. Poster yang tadi. Jadi aku close dulu deh. Oh, to close. Oke, kita coba yang lain. Nih. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman download Freepik, itu nanti filenya bentuknya seperti ini. Misal ini file yang kakak dapat dari Freepik. Kalau teman-teman buka, itu bentuk zip-nya akan jadi seperti mana aku buka? Nah, ini dalamnya. Nih ya, ada JPEG-nya. Nah, kakak butuh JPEG ini nih. JPEG-nya kita keluarin dong, kita ekstrak. Aduh, ada apa ini? Extract to without confirmation. Nah, mana yang udah kita ekstrak nih? Yang udah kita ekstrak. Jadinya nanti kita mau ambil desain yang ini. Terus ada lagi, kalau misalnya teman-teman pengen punya variasi font yang beda-beda, silahkan teman-teman download font-fontnya, cari fontnya coba di Dafont. Kalau udah dicari di Dafont, nanti bentuk downloadannya, terus di-download, terus habis di-download nanti bentuknya juga zip. Tuh, kalau udah di-download bentuknya zip, kita buka zip-nya kayak gini. Ini contoh font yang kakak download. Nah, kalau bedanya, kalau misalnya tadi namanya Freepik itu kan JPEG ya di dalamnya. Nah, kalau font itu ada ini nih. TTF Live. Nah, ini kita ekstrak juga, kita keluarin dari zip. Nah, ini cara nginstal font ya, guys. Nah, udah nih, Lives and Grow. Nama fontnya Lives and Grow. Terus kita install. Gimana cara installnya? Kita klik 2 kali. Klik 2 kali, terus kita ini deh, nih ada di paling atas install. Nah, lagi install deh. Nah, namanya Lips. Coba kita cobain ya di Photoshop nanti. Itu cara buat. Coba kita cobain lagi di Photoshop. Coba kita coba di Photoshop. Untuk kesini. Nah, kita ubah misalnya jadi tadi leaves. Nah, leaves and tadi. Udah ada kan? Leaves and tuh. Nih. Ini font yang tadi kita install.
Jadi kalau teman-teman udah install fontnya, langsung otomatis masuk ke Photoshop. Gitu deh. Oke, sekarang teman-teman coba yang kita ngedesain bareng-bareng. Kita close dulu satu-satu. Udah ya, sampai sini teman-teman bisa nggak ya? Ini kalau nggak mau kita save, kita pencet no. Bisa. Coba kita bikin lagi. New. Kita ubah karena kita mau bikin feeds IG. Kita ganti jadi custom. Ukuran feeds IG itu berapa? Ada yang bisa tebak ukuran feeds IG berapa, guys? Yang biasa desain? 80 ya, Kak? Yang pixel tapi. Oh ya, yang pixel betul. Kalau yang square itu 10 kali 10. Kalau yang nggak square, itu biasanya kakak pakainya 10 kali 12. Ini kita cobain yang 10 kali 10. Oke. Kita desain bareng-bareng, kita buka dulu. Yang tadi udah di misalnya ada kritik ini. Oke. Oke, coba gimana caranya kita mau masukin ini buat ngisi konten IG yang tadi. Coba teman-teman sebutin step-nya apa aja yang harus kita lakuin pertama. Ada yang tahu gak? Yang udah Dulu, Kak, background-nya. Background putihnya itu. Ya, background-nya dihapus dulu. Enggak, pertama kita ini dulu. Kita buka dulu. Kita hapus background-nya. Hapus background-nya yang mana toolsnya? Yang Magic Eraser. Ya, betul. Yang eraser, Magic Eraser. Kita klik Magic Eraser. Udah hilang kan? Ini juga yang kecil-kecil juga boleh dihilangin. Terus kita drag ke yang tadi. Ini teman-teman kalau mau buat IG ya. Gede banget. Cara biar itu gimana caranya kita ke navigation. Ini gede banget kan gambarnya, kita kecilin. Kenapa kok gambarnya gede banget, Kak? Ya itu karena bagus. Kalau gambarnya bagus, semakin bagus gambarnya, semakin HD gambarnya, semakin gede juga itu. Apa itu, wah? Dah. Udah kan? Ini biasanya teman-teman lakuin. Dah. Kita cek. Nah, terus kita, Kak, aku pengen bikin kayak biar ramai gitu, bisa nggak sih kayak ada garis-garis gitu, kan sekarang lagi banyak garis-garis geometri. Kalau misalnya ada pengen bikin garis-garis geometri, terus kayak rectangle, triangle gitu, itu teman-teman cari di Flippic, judulnya, keywordnya adalah geometri. Tapi kalau mau bikin kayak splash, ciprat-cipratan, itu namanya fluid atau cairan gitu. Atau bisa juga splash juga bisa. Keywordnya. Mana? Nih, ini kakak udah download di Flippic. Gimana caranya? Ini berfungsi banget teman-teman. Ini berfungsi banget icon-icon ini buat di suatu bikin yang mau kita bikin, poster yang mau kita bikin. Sama halnya rules-nya yang sebelum-sebelumnya, kita hapus dulu background-nya. Terus misalnya kita mau ambil yang mana misalnya.
kita mau ambil yang ini Kak, yang garis-garis. Yang garis-garis, ya kita. Ini kita hapus. Kita hapus pelan-pelan. Hapus. Kalau kakak sih biasanya kayak gitu. Mungkin kalau teman-teman udah bisa nemu objek yang nggak nyatu gini, lebih bagus lagi. Udah nih, kita udah dapet, terus kita crop. Cropnya kita pakai elips aja. Nah, elips ini, kita kalau mau bikin elips juga harus pakai shape, harus pakai shift. Kita harus mencet shift. Ini bisa digeser. Nah, dah, terus kita drag ke yang tadi. Nah, kamu nggak mau warna hitam warnanya, kita ganti warnanya. Blending action, kita ubah warnanya. Kalau color overlay jadi warna merah. Ini. Oke, aku mau ambil warna di sini aja deh. Udah hijau berarti pakai merah deh. Aneh. Ini aja deh. Oke. Nah, ini kita taruh di bawah. Saya mau bikin apalah gitu. Kan biasanya orang-orang, aku tuh apa ya? Aku tuh sering banget ngelihat poster-poster gitu, yang elemen-elemennya tuh ini semua gitu, entah triangle, entah dia kayak gini, pokoknya mainin elemen-elemen ini gitu. Jadi elemen-elemen ini tuh elemen-elemen yang cukup umum digunakan dalam sebuah karya menurut kakak. Jadi teman-teman boleh padukan misalnya ini di angel. Di sini atau di sini atau di sini, pokoknya khas banget tuh. Ya. Kalau misalnya mau ngambil semuanya kan nih, mau ngambil segini bisa nggak? Bisa. Caranya pakai ini, kita hapus dulu deh. Putih aku nggak suka, kita nggak butuh yang putih misalnya. Kita mau bersih nggak bisa. Udah, sorry. Terus ke sini. Tuh ya. Namanya teman-teman. Nah, ini nih, teman-teman cuma butuh ininya doang nih. Teman-teman cuma butuh ininya, nih kuningnya ganggu banget sih Kak, gimana cara ngapus kuningnya? Ya kita hapus lah, kita hapus kuningnya. Nah ini kan kenapa kayak gini, karena kita belum nunjukin mau layer yang mana yang mau kita hapus. Kita klik layer yang mau dihapus. Udah deh. Gitu caranya. Terus kita tulis deh mau apa. Misalnya karena kakak alumni BEM, H-3 penutupan UKT. Sekarang lagi booming juga yang modelnya apa namanya,
di copy gitu lah. Jadi kayak ada shadow bayangan. Kita mau tulisannya sih. Jadi pokoknya kreasikan gambar-gambarnya menurut kalian. Nah, terus jangan biasakan kalau misalnya bikin sesuatu, page IG contohnya. Enggak sih, ini berlaku untuk page IG aja. Jangan biasakan teman-teman mengisi keseluruhan space itu. Sisain space-nya. Ini bisa kita kecilin. Ini dulu kakak dikasih tahu banget di BEM, katanya jangan gede-gede gambarnya, harus ada space-nya kecil aja. Gitu. Ada yang ngasih tahu kayak gitu. Dan itu yang benar ketika teman-teman ngelihat Instagram itu kan kita buka profilnya, terus kita ngeliat tengah-tengah gitu kan ada di tengah gitu kan. Nah kalau misalnya terlalu full out gitu kayak gimana gitu, kayak kurang aja gitu. Makanya kalau mau bikin page IG jangan terlalu penuh-penuh, terlalu gede-gede. Ini biar nggak lari-lari kita kunci dulu. Gitu. Nah, kenapa sih Kak kita harus bisa desain? Karena nanti tuh teman-teman akan menghadapi, mungkin kalau misalnya berorganisasi di dunia per SMA-an atau per sekolahan, nggak ada tuh yang namanya diajarin, nggak ada show-show desain, talk show, ajaran ini nggak ada, karena kita nggak begitu ditekenin banget kalau mau bikin acara, nggak usah repot-repot pikirin desainnya gimana. Sedangkan kalau misalnya di kuliah itu bisa kita sangat memungkinkan untuk mendapat job desain gitu, sangat banget itu, karena nggak ada kan yang nggak punya acara. Oke, untuk prakteknya itu aja sudah clear. Oh ya, save lagi. Save, gimana cara nge-save? Nge-save ini kan, save as, biasalah save as. Nah, ini kalau format di Photoshop ini banyak banget formatnya. Kalau teman-teman klik format, itu ada PSD, GIF, dan lain sebagainya. Yang umum kakak pakai itu, kalau misalnya teman-teman pakai PNG, kalau misalnya yang mau PNG itu yang background-nya itu ya, nggak ada. Itu PNG, silahkan save-nya PNG. Kalau mau misalnya buat bikin proposal, itu kan berarti bentuknya PDF, berarti pakai PDF. Gitu. Kalau misalnya mau formatnya file mentahannya pakai PSD. Kalau misalnya mau bentuknya foto pakai JPEG. Nah, ini kakak pakai JPEG aja. Misalnya, contoh. Bla, bla, bla. Nah. Ini klik OK aja. Pastikan ini aku large files. Nah, nanti di sini kalau misalnya teman-teman filenya besar, pastikan di sini tuh ngelihatnya di sini. Pastikan di sininya 100% kalau filenya besar. Misalnya teman-teman disuruh bikin banner, backdrop, itu biasanya filenya gede-gede kan, 3 meter kali 1 meter, 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 4. Gitu. Nah, ini filenya di sini harus pastikan ininya 100%. Kalau enggak nanti nggak ke-save. Udah, ini kita close aja semuanya. Kalau nggak mau di-save, kita klik no. Oke, stop sharing. Oke, stop.